Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan perbincangan tentang dakwah, maka kita mulai dulu dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat tentunya untuk masa depan kalian semua. Al-Fatihah. Setelah kita mengetahui tentang konsep Islam, iman, ihsan, lalu kemudian hakikat manusia, lalu kemudian kita mau berbincang tentang dakwah. Dakwah ini menurut definisi saja, itu coba tolong nanti dipahami, membangkitkan kesadaran manusia di atas kebaikan dan bimbingan. Itu digarisbawahi dulu, bahwa yang perlu dan penting adalah membangkitkan kesadaran. Orang gak sadar, ya pasti tidak akan bisa menebar kebaikan, juga tidak akan bisa membimbing dengan baik, karena tidak sadar. Alias kalau gak sadar ya mesti gila. Gila itu bebas, uangnya laporan. Nah, lanjutnya menyuruh berbuat ma'ruf, berbuat baik, dan mencegah dari perbuatan yang keji atau munkar. Ini kelanjutan definisi tentang dakwah. Tujuannya supaya mereka yang didakwah itu memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Ini yang kemudian nanti konsep besarnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dakwah. Jadi intinya ada pada membangun kesadaran. Upayakan kalian setelah mendapatkan materi tentang dakwah ini, kalian sadar diri bahwa kalian itu adalah pendakwah. Maka gugahlah diri Anda supaya Anda ini menjadi orang yang sadar untuk melakukan bimbingan kepada orang lain, untuk menebar kebaikan kepada orang lain, yang tujuan intinya adalah agar supaya mereka mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke. Lalu kalau kita sudah menjadi seorang yang sadar diri bahwa kita ini adalah hamba Allah yang dianjurkan untuk berdakwah, apa dasar yang paling fundamental, yang paling mendasar buat kita untuk melangkah? Itu ada kalimat khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi kalau Anda, kita berbicara kepada orang lain sebagai seorang pendakwah, maka bicaralah sesuai dengan akalnya mereka. Kalau di dunia anak-anak, maka kasih mereka sesuatu yang menyenangkan, terutama di dunia anak-anak. Salamnya saja tidak sama. Salamnya dunia anak-anak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan wajah yang 2 cm dibuka kanan, 2 cm ke kiri, senyum, dan itu ekspresif. Itu kalau berbicara sesuai yang kita hadapi, akalnya adalah anak TK, playgroup, TPG. Tapi kalau kemudian sudah orang tua, kita harus punya wibawa, kita harus punya salam yang berbeda. Bahkan kemudian pesannya itu neraka, surga, sakaratul maut, husnul khotimah, su'ul khotimah, kuburan, jariyah, dan sebagainya. Kalau kita berbicara di kalangan anak muda, ya isu-isu yang disukai oleh anak muda itu apa? Kita ambil, kita masuki. Jadi kalau dia suka TikTok, dia suka majelis Facebookian, WA, atau juga kemudian anak muda itu lagi sedang menyukai, menggandrungi dunia perfilman Korea, maka kita bisa masuk lewat itu untuk kemudian menampilkan nilai-nilai agama atau nilai
mencintai Islam agar supaya mereka bisa merasa masuk nilai-nilai agamis atau nilai-nilai religius itu tanpa harus merasa digurui. Ini yang susah. Jadi mengalir bagaikan air, tapi ketika kemudian berada di depannya itu bongkahan batu yang keras, yang besar, seperti halnya mengalir kita memberikan nasihat, tapi di depannya adalah bongkahan seorang pemuda yang tegap, yang kuat, yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, jauh dari masjid, jauh dari pesantren. Maka disitulah kita harus pandai-pandainya seperti air yang menyelinap, melihat celah yang paling kecil agar supaya air itu bisa masuk dan meneruskan perjalanan menuju pada samudera air yang sesungguhnya. Begitu pula ketika ada bongkahan kuat, tegap, gagah, penuh dengan kekuatan, kita cari celahnya, karena manusia tidak mungkin sempurna, pasti ada kekurangannya. Ya, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada celah itu kita masuki. Mungkin dia boleh jadi dia tatoan, ketat, kuat, ya, kita masuki. Oh, ternyata dia itu celahnya tidak kuat puasa, alias suka makan. Jadi kalau dia tidak ada nutrisi, dia akan lemas. Maka kita carikan makan. Tapi ada satu nilai Islam yang kemudian dibawa, dimasukkan. Barangkali lewat itu kemudian dia mendapatkan hidayah. Ini dasarnya harus dipegang sebagai pendakwah. Anda ini pendakwah, apalagi sudah kuliah, ya. Jadi dalilnya itu tadi, qadri ala uqulihim, berbicara sesuai dengan akal mereka. Lalu dasar Al-Qur'annya surat An-Nahl ayat 125. Nanti dicari suwet terang. Jadi sampean itu tugasnya mencari dasar orang itu berdakwah, wabil khusus di surat An-Nahl ayat 125. Dan saya minta tolong kepada kalian, tolong nanti dicari pula tafsirnya tentang surat An-Nahl ayat 125 ini. Ya paling tidak coba nanti dilihat di Facebookiah ataupun kemudian di Google atau di Yahoo, kira-kira tafsir Ibnu Katsirnya bagaimana. Ya minimal 2 tafsir. Nah, coba nanti khusus surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya nanti akan saya tanya ketika ada pertemuan berikutnya tentang pertanggungjawaban dasar daripada surat An-Nahl ayat 125. Lanjut. Kita bahas yang lebih global, yang lebih umum adalah unsur dakwah. Unsur dakwah itu paling tidak ada 5. 1, subjek dakwah. 2 adalah objek dakwah. 3, strategi dakwah. 4, materi dakwah. Yang kelima, logistik dakwah. Perhatikan, kita lanjut secara singkat. Subjek dakwah. Subjek dakwah itu siapa? Ya pendakwah. Orang yang mau berdakwah itu yang bagaimana? Yang tadi itu tadi. Secara definisi dia memiliki kesadaran. Dia bangkit, sadar untuk membimbing, sadar untuk memberikan, menyebarkan kebaikan. Tapi tidak semua orang yang berhak di atas panggung. Apalagi sekarang musim sertifikasi dai. Itu kalau dai cuma kemudian hafalnya kullu bid'atin dolalah, waduh, itu kacau itu. Nanti kalau cuma satu ayat, satu hadis itu dibawa kemana-mana. Paling tidak dia memahami perangkat, ya, secara ideal. Lalu ada pertanyaan, idealnya bagaimana? Idealnya seorang subjek dakwah itu dia harus aliman, dia harus punya jejak keilmuan, pondoknya jelas, gurunya jelas, tidak pondok kilat atau gurunya Google saja atau majelisnya Facebookia saja. Nanti kalau kuotanya habis rusak dia. Makanya itu jangan terlalu diikuti lah. Nanti kalau kemudian terlalu diikuti menyesatkan. Lalu abidan, ibadahnya jelas. Ibadahnya itu loh, sholat jamaah minimal. Kalau tidak begitu, qiyamul lail. Nah, ini sholat malamnya ini gimana ini? Nah,
sholat malamnya kok ternyata konslet, ya itu susah untuk dijadikan ukuran bahwa dia patut menjadi seorang pendakwah yang ideal. Hati-hati di sini. Apalagi sholat subuhnya bangkong terus. Sholli fardhu subhi wa duha. Waduh, kacauin. Ini namanya konslet. Nah, ini abidan. Ibadahnya top. Sholat rawaitnya top. Sholat qiyamul lail top. Ya, hajat tasbih pernah dilakukan. Bahkan kemudian ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya itu juga dilakukan, dan itu lebih banyak. Zikirnya, sholawatannya, ya, waqiahannya, yasinannya dan sebagainya. Maka perhatikan orang-orang yang memiliki aspek ibadah yang kuat, yang bagus, itulah yang perlu untuk Anda ikuti. Walaupun dia tukang becak. Nah, walaupun toh dia hanya seorang pengajar TK, playgroup, tapi kalau ibadahnya top, itu patut untuk diikuti, dan dia masuk kategori pendakwah yang ideal. Yang ketiga itu adalah dia zuhdan, sederhana. Sekalipun dia memiliki kekayaan, sekalipun dia memiliki perangkat aksesoris dalam kehidupan, namun dia tidak pernah itu menjadi sebuah tujuan, hanya sekedar sarana. Mobil bagus, sarana. Sepeda motor bagus, sarana. Apalagi gak punya apa-apa, ya tetap sarana. Yang konslet itu gak punya apa-apa tapi gaya dong. Punyanya hanya serban satu di bulet tuh kayak imamah. Kalau ngomong antum-antum, itu kan artinya dia punya kedangkalan yang tidak dia sadari. Ini repot. Nah, ini orang yang tidak mengerti tapi dia tidak mengerti. Ini Masya Allah, kalau Anda mengikuti itu seperti halnya Anda mempersiapkan diri untuk masuk jurang. Nah, jangan. Maka ikuti orang yang zuhdan, yang dia itu memiliki segala aksesoris kehidupannya ataupun kekayaannya, tapi hatinya tidak mudah terpaut akan aksesoris itu. Benar? Jadi cara basa Jawa ini ngono ya ngono, tapi aja ngono. Itu penting. Ini. Lalu kemudian yang keempat itu adalah maslahah. Jadi orang yang memiliki karakter pendakwah yang ideal itu pikirannya itu banyak ke orang lain, banyak ke umat daripada mikirkan dirinya sendiri. Ini kalau kemudian ada pendakwah yang sukanya mikirkan dirinya sendiri melebihi daripada yang dipikirkan atau orang lain, atau kemudian orang-orang yang membutuhkan untuk diangkat status derajat sosial ekonominya. Nah ini jelas pendakwah konslet. Mudah putus asa, dan yakin saya pendakwah yang model seperti itu karena dia mengutamakan dirinya sendiri, pastilah dia menjadi orang yang merugi. Karena dakwah intinya tidak memperkaya diri, tapi dakwah itu membesarkan orang lain, memperkaya orang lain. Bahkan sampai kemudian ada guru saya mengatakan, pernah sambat kita, ini gimana nih Yai, ini ada santri saya yang kemudian ketika sudah keluar dari pondok saya, tapi ternyata dia malah justru tidak ingat saya. Apa jawaban kiai saya? Jawaban kiai saya itu mengatakan begini, itulah perjuangan sejati. Karena kalau perjuangan sejati itu berarti adalah tidak diingat. Dengan begitu Anda diuji betul 100% Anda mengingat kebaikanmu apa tidak. Karena dengan mengingat itu berarti kamu masih terpaut. Kalau dia sukses, biarkan sukses. Berarti itu adalah titipan jariah yang luar biasa, yang tidak perlu Anda mengambil baliknya, tetapi sebenarnya secara hakiki sedang diproses balik dengan sendirinya oleh malaikat-malaikatnya Allah. Toh, seperti makanya seperti kayak orang mengucapkan salam, assalamualaikum, orang yang diucapin salam tidak menjawab, tenang aja bro, karena di balik orang yang tidak menjawab itu
malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kalian sedang dalam gabut, galau berkepanjangan, STMJ lah katakan begitu, setengah tahun masih jomblo, mengatakan I love you tapi tertolak terus, itu kalau kemudian lawan jenismu itu kamu ucapin salam, dia menghina, bahkan tidak menjawab salam, malah ngomong gak level, yakinlah di balik wanita itu ada malaikatnya Allah yang sedang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Malaikat Allah akan menjawab itu dan mendoakan kamu, karena kamu sudah mendoakan orang itu yang orang itu menghinakan kamu. Apa doanya sebenarnya dalam salam? Assalamualaikum, mudah-mudahan kau diberi keselamatan. Warahmatullah, mudah-mudahan kau diberikan kasih sayang. Wabarakatuh, mudah-mudahan kau diberikan keberkahan. Tiga-tiganya nggak dijawab, disepelekan. Malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau diselamatkan, kau diberi kasih sayang, dan kau diberi keberkahan. Bisa jadi yang menghinamu levelnya 8, wanitanya cantik, tapi ternyata kan 1 bulan kamu dipertemukan orang yang lebih cantik dari dia, solehah dan luar biasa, orang tuanya sudah tua. Nah, ini termasuk motivasi buat kalian. Jadi ini subjek dakwah. Subjek dakwah itu seperti itu, objek dakwah, strategi dakwah. Nah, maka saya akan bahas ini nanti objek dakwah di terakhir. Sekarang strategi dakwah. Strategi dakwah apa? Ada bil lisan, ada bil kitabah, ada bil hikmah. Bil lisan ini ceramah, ini bil lisan. Tanya jawab, ini bil lisan. Ya. Terus kemudian di televisi, di YouTube itu bil lisan. Lalu bil kitabah itu dengan pena, menulis di media, menulis di WA dan sebagainya, itu bil kitabah. Bahkan kemudian di tembok-tembok ditulis untuk memberikan semangat, motivasi, itu bil kitabah. Bil hikmah ini yang susah, karena ucapan perbuatan dikumpulkan jadi satu, jadi perilaku, ya, yang kemudian ditiru oleh orang yang melihat. Ini yang biasanya diamalkan oleh para wali songo, para walinya Allah. Ketika beliau itu berdakwah, itu melebihkan bil hikmah. Jarang mengucapkan kalimat-kalimat yang kemudian secara dalail, tetapi beliau memberi contoh. Ini dibawa yang namanya beras, dikasihkan. Terima kasih, matur suwun dan sebagainya. Oh iya, ini kan mau ikut kami kemana? Ayo kita mau mandi di sana. Padahal tidak mandi, ternyata di sana itu diajari supaya bagaimana ketika dia sebelum mandi dia itu mendengar azan. Itu profil wali-walinya Allah seperti itu. Bahkan pernah Kanjeng Sunan Ampel lihat ada orang yang sedang main ayam, maka konsep strateginya bil hikmah. Ayamnya kok bagus. Iya Pak, kalau jenengan mau beli ini, saya punya. Ya punya, tapi belum tentu menang dengan kita. Oh ya, kalau menang bagaimana? Kalau menang saya akan berguru pada jenengan. Benar? Benar. Langsung ini disiapkan, diadu. Ternyata kalah mereka. Akhirnya mereka ke Mbah Sunan Ampel. Apa rahasianya Mbak? Oh, kalau kamu ingin tahu rahasianya, datang ke rumah saya. Datanglah ke rumahnya Kanjeng Sunan Ampel. Datang ke rumahnya Sunan Ampel. Gak sama rumahnya dia dengan rumahnya Kanjeng Sunan Ampel. Nah itu sudah membuat pola pikirnya berbeda. Loh, ini kok ada musolanya, ini kok ada tempat gendongnya buat wudhu dan sebagainya. Maka kemudian kalau kamu kepingin menang ayammu, maka basuhlah kakinya. Basuh kakinya, diasmai, lalu kemudian ditandingkan, menang. Oh menang. Besoknya ditandingkan, kalah lagi. Kalah Mbak, kalah lagi. Ini jambulnya kurang. Nah ini akhirnya lengkap. Ketika terakhirnya dijelaskan, itulah wudhu. Ini konsep, ya, tatanan konsep yang benar-benar dakwah itu merangkul, bukan memukul, bukan keras, tapi benar-benar lembut, santun. Dan inilah yang
rahmatan lil alam. Benar-benar saat ini sebenarnya didambakan oleh banyak. Nah, ini strategi dakwah. Bil lisan, kemudian juga bil kitabah, tulisan, dan juga bil hikmah, perilaku. Lalu kemudian kalau bisa bicara materi dakwah itu penting ono Al-Qur'ani, hadis, lalu kemudian qaul sahabat, ucapan para sahabat, ataupun kemudian para ulama-ulama yang mengarang sekian banyak kitab yang kemudian ilmunya nyambung kepada Rasulullah. Nah, itu materi dakwah harus ada. Nggak boleh kemudian materi dakwah itu mulai awal sampai akhir guyon terus tidak ada isinya. Itu tongkos nyari bunyinya. Itu mangap tok. Itu lebih baik undang Ustadz Percel atau siapa yang kemudian ahli melawak. Tapi kalau kemudian guyon, humor itu boleh, itu seperti halnya makan, lalu kemudian ada lauk yang menjadi pilihan gitu loh. Jadi kita ini fokusnya tetap pada nasi, pokoknya itu ada tetap pada makanan, intinya itu apa, tetapi samping kanan kirinya itu adalah humor yang membuat orang tidak mudah jenuh. Nah, seperti itu. Itu namanya materi dakwah yang bisa dipahami. Ya boleh pas waktu khusus menyatakan konsep agak sedikit tegak, lalu kemudian diberi contoh yang kemudian contohnya itu membuat orang bisa bisa sejuk. Nah, begitu. Akhirnya kemudian yang ngantuk bisa mangap, senyum walaupun gak paham. Yono model kayak gini. Tapi kan paling tidak dia berusaha untuk mengerti apa yang ia bicarakan. Nah, ini penting. Ini materi dakwah. Lalu kemudian logistik dakwah. Logistik dakwah itu apa? Logistik dakwah itu adalah orang itu berangkat berdakwah, idealnya ada orang mengatakan harus kaya dulu. Karena orang itu kalau kaya, ya, orang itu kalau kaya, ni'amil mal lil mar'i saleh. Kenikmatan harta benda itu kalau dipegang oleh orang yang soleh. Orangnya kaya, solehah, pasti manfaat. Nah, makanya sing kacau kan orangnya kaya tapi bakhil mungut ditira karu-karuan. Itu yang enggak maslahat. Yang membuat kucing masuk langsung kering mendadak, itu termasuk melebihi daripada corona itu. Makanya diperhatikan, Anda boleh kemudian harus kaya dulu. Nah, makanya dalam dakwah logistik harus punya, dalam dakwah harus tangguh, harus kuat. Bahwa saya dakwah sebenarnya tidak membutuhkan orang lain, tapi saya cukup untuk mendakwahi orang lain dengan dana saya sendiri. Itu idealnya. Tapi kalau belum punya, tetap dakwah, tapi jangan mengharapkan. Nah, jangan mengharapkan sesuatu dari orang lain. Ya walaupun secara otomatis seringkali namanya orang diundang itu ya mesti ya ada teh, ada kopi, ini kamu ya kayu putih lah. Kau ini kebudayaan ini sebidang itu yo rodo mentalan. Nah, kecuali saya pikir lo ya, pikir kita harus maklumi. Tapi ada yang kemudian berproses, yaitu dakwah, tapi memang juga mengharapkan oh jangan kakek, cukup standar. Ibaratnya secara PP itu berhasil, wis tidak ada masalah. Tetapi itu adalah tahapan-tahapan sampai kemudian mendatangkan jiwa-jiwa keikhlasan. Nah, orang yang sudah mengalami keikhlasan, maka dia tidak akan butuh apa-apa. Dia hanya butuh ridhanya Allah, dan dalam berdakwahnya dia semata-mata ingin berharap ada perubahan bagi orang yang sedang dakwah. Nah, ini ya logistik dakwah bisa jadi dari donatur, bisa jadi orang lain, bisa jadi dari murid kita, alumni kita. Itu adalah logistik dakwah. Pendanaan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ada yang belum saya kaji lebih mendalam adalah tentang objek dakwah. Maka kemudian nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya
pertemuan kuliah pada berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.